Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan. Kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat 10, demikian firman Tuhan kepada Musa. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Kemudian kita melihat satu lagi bagian firman Tuhan dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, kita melihat Musa dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dengan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya harus melayani Tuhan. Kita dipanggil untuk menerima anugerah keselamatan dari Allah. Demikian juga kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan dan kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kristus adalah Tuhan kita. Kristus adalah Tuhan kita. Jika kita adalah hambanya, maka kita harus melayani Tuhan. Bagaimanakah sikap seorang pelayan di dalam melayani Tuhan? Saudara, seorang pelayan harus melayani dengan kasih. Itu adalah motivasi yang benar di dalam pelayanan. Seseorang dapat melayani tanpa kasih. Seseorang dapat menyanyi tapi tidak memuji Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan tidak boleh tidak melayani Tuhannya. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita dan melayani kita. Saudara, seorang yang melayani dengan motivasi yang benar tidak akan kecewa ketika pelayanannya tidak dilihat oleh orang lain. Mereka tidak akan kecewa dan sedih ketika mereka tidak dipuji oleh orang lain, bahkan tidak dihargai oleh orang lain. Mereka akan tetap terus melayani Tuhan dengan setia karena mereka mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan melayani hanya saat mood mereka baik. Kalau saat mood mereka tidak baik, mereka tidak mau melayani. Itu bukan orang yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan memberitahu kepada kita, seorang pelayan harus memiliki kasih di dalam melayani Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang mengasihi Tuhan tidak akan melayani hanya saat mood mereka baik. Saat mood mereka tidak baik, mereka juga tetap akan melayani Tuhan karena mereka tahu siapa yang mereka layani. Mereka tahu mereka sedang melayani Allah Pencipta dan Allah Penebus atau Penyelamat kita. Mengapa Tuhan begitu mementingkan kasih kita kepadanya? Saudara, yang pertama, karena hanyalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tahu bagaimana melayani Tuhan dan mengasihi domba-domba Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa Tuhan begitu mementingkan kasih kita kepadanya? Karena hanyalah orang yang mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati, yang sanggup menghadapi tantangan dan kesulitan di dalam pelayanan. Sehingga mereka tidak akan mundur ketika kesulitan itu datang. Mereka akan tetap setia melayani Tuhan apapun yang terjadi. Karena kasih di dalam hati itulah yang memberi kekuatan kepada mereka untuk menghadapi tantangan di dalam pelayanan mereka dan tetap maju. Almarhumah Ibu Yeni Wongkah, mantan dosen saat pernah berkata demikian, seorang pelayan yang baik, ia harus memiliki pribadi yang mengasihi Tuhan dan giat bekerja dengan motivasi hati yang murni untuk melayani.
ditambah dengan kerelaan hati untuk meletakkan hak dirinya demi mendapat perkenan Allah. Saya mengulangi apa yang dikatakan oleh Ibu Yeni Wongka, mantan dosen saat. Dia berkata, seorang pelayan yang baik, ia harus memiliki pribadi yang mengasihi Tuhan dan giat bekerja dengan motivasi hati yang murni untuk melayani, ditambah dengan kerelaan hati untuk meletakkan haknya demi mendapat perkenan Allah. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur pada Tuhan Engkau mengasihi kami, sehingga Tuhan menyelamatkan kami. Bukan saja Tuhan menyelamatkan kami, Tuhan juga memanggil kami untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, supaya kami dapat melayani Tuhan dengan motivasi yang benar, dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan, supaya melalui pelayanan kami dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.